pagi pemirsa Radio Guntur dimanapun berada, berjumpa kembali bersama saya Tias, kali ini di Obrolan Pagi edisi hari ini Selasa 5 Mei 2020 dengan topik yang bakal kita angkat mengenai melawan COVID bersama warga pasar. Dan narasumber yang sudah kita hadirkan di studio Kumpul 38 pagi ini ada Dirut PD Pasar Kabupaten Buleleng, Bapak Mari Agus Widiaksana Sarjana Hukum. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Oke, gimana kabarnya pagi ini Pak? Ya, baik. Oke, semoga selalu sehat ya dan semangat untuk melawan COVID bersama warga pasar. Oke, sejak mengejalannya COVID-19 di Kabupaten Buleleng, pasar itu menjadi sorotan warga masyarakat Pak ya, dikarenakan pasar merupakan tempat adanya kerumunan banyak orang yang tanpa berjarak. Tapi apakah PD Pasar hanya diam melihat kondisi ini? Untuk itu kita akan berbincang dengan Dirut PD Pasar Kabupaten Buleleng pagi ini, pemirsa Radio Guntur. Sebelum Tias membahas mengenai bagaimana cara PD Pasar untuk melawan COVID bersama warga pasarnya, Tias mau tanya-tanya dulu nih Pak. Kalau boleh tahu hingga kini berapa jumlah pasar yang sudah dikelola oleh PD Pasar Kabupaten Buleleng? Ya, terima kasih Mbak Tias. Om Swastiastu. Selamat pagi sahabat Guntur semuanya. PD Pasar sampai saat ini masih mengelola pasar. Jadi unit pasar itu berjumlah 13 pasar, 13 unit pasar. Ya, itu dari ujung timurnya adalah unit pasar Tamblang dan ujung baratnya adalah unit pasar Seririt. Gitu. Itu Mbak Dias. Oke. Nah, kalau bagaimana tanggapan Bapak nih tentang pasar yang dianggap sebagai salah satu tempat penyebaran COVID-19 di Buleleng? Kami rasa begini, tergantung kita bagaimana mengelola pasar itu agar pandemik virus corona atau COVID-19 ini itu tidak menjadi momok bagi pengguna pasar di sini, baik itu pedagang maupun pengunjung gitu. Nah, untuk itu kami dari awal mewabahnya COVID-19 ini kita udah lakukan upaya-upaya, yaitu diantaranya mengedukasi pedagang dan pengunjung pasar gitu. Melalui di langkah awal kita melalui spanduk-spanduk di mana kita himbau mereka tentang pentingnya pola hidup bersih dan sehat itu. Terus kemudian di samping itu kita lakukan juga upaya untuk antisipasi di semua unit pasar ini, di tempat usaha pedagang pasar yang kita kelola itu kita udah laksanakan penyemprotan disinfektan setiap pagi sebelum pedagang itu beraktivitas. Itu yes. Selain adanya edukasi dan juga penyemprotan disinfektan, kan juga ada penerapan wajib menggunakan masker bagi setiap pedagang di pasar ya di Kabupaten Buleleng. Ya, di antara himbauan-himbauan itu memang salah satunya itu. Jadi mereka pedagang awal kita fokus di pedagang dulu di awal-awal ininya. Pedagang kita wajibkan untuk memakai masker. Terus kemudian yang kedua di himbauan itu kita ini kan juga sampaikan bahwasanya pedagang sebelum dan setelah melaksanakan aktivitasnya mereka sesering mungkin untuk mencuci tangan pada wastafel yang sudah kita sediakan di semua unit pasar ini. Gitu. Oke, tapi tampaknya Pak ya selama ini banyak sekali penelpon yang kalau kita membahas mengenai COVID-19 itu banyak sekali katanya dilihat pedagang yang masih belum menaati himbauan ini. Apa yang dilakukan PD Pasar terkait hal ini? Memang kita enggak menyangkal juga karena kuncinya sebenarnya adalah disiplin. Nah, maka dari itu kita di PD Pasar ini dengan selalu bersemangat tanpa kendor ini. Kita udah lakukan upaya-upaya edukasi itu tadi, dan salah satu upaya yang kita terpaksa agak keras juga terhadap pedagang dan pengunjung, di mana kami bersinergi dengan Satgas Covid gotong royong dari ADA, kemudian dari Muspika, itu kita di pasar-pasar di tempat-tempat pasar yang ada seperti di Desa Banjar salah satu. Kita jadikan pilot proyek kemarin Banjar itu. Bagaimana penanganan COVID ini
bagi pedagang dan pengunjung. Nah itu kita begitu jam buka ini sebelum jam buka kita seleksi dulu pedagang dan pengunjung. Nah andai kata mereka tidak memakai masker, nah itu kita pulangkan mereka. Tidak diizinkan untuk berjualan. Tidak diizinkan untuk pedagang, tidak kita izinkan untuk berjualan. Yang kedua pengunjung juga kita tidak izinkan untuk masuk. Gitu. Nah itu upaya kami bersama komponen masyarakat tadi itu. Nah sejauh ini apakah ada aparat yang diajak bekerja sama untuk turun langsung ke lapangan untuk mengawasi para pedagang agar menaati himbauan yang diberikan oleh pemerintah? Ya, sampai sejauh ini masih kita bersinergi tadi dengan adat, dengan Musbika setempat, bahkan kita tetap berkoordinasi dengan Satgas Covid Kabupaten. Lalu selain di Banjar, apakah kalau di Pasar Buleleng mungkin di pasar-pasar lainnya? Ya, nah kembali kami sampaikan itu pilot proyek waktu kemarin itu akhirnya itu kita rasa bagus, kemudian berhasil di situ kami kemudian bergeser ke Pasar Seririt, unit Pasar Seririt. Nah sampai sejauh ini Seririt dan Banjar itu udah tingkat kedisiplinan pedagang itu kita berani sampaikan udah 99% lah mereka mengikuti himbauan kami itu. Nah selain himbauan mengenai penggunaan masker, lalu ada penyemprotan disinfektan yang sudah dilakukan oleh PD Pasar sendiri, ada juga himbauan atau surat edaran dari Bapak Bupati Buleleng mengenai jam buka dan tutup pasar, Pak ya. Tapi dari pengamatan selama ini tampaknya belum seluruh pasar mengikuti kebijakan ini. Bagaimana menurut Bapak? Kalau dibilang seluruh pasar begini, kalau pasar yang kami kelola memang kami tidak memungkiri juga ada beberapa pasar yang agak susah juga kami kami tertibkan. Nah kembali lagi ini persoalan disiplin. Nah, disiplin itu tadi contoh Pasar Anyar. Tapi ketika kami amati sebenarnya kalau yang di dalam pedagang yang di dalam mereka sudah ngikuti apa yang jadi himbauan yang tertuang dalam surat edaran itu, di mana pedagang karena apa? Pintu-pintu pasar itu udah kita tutup. Nah, itu. Nah, yang kami maksudkan tadi itu di sini justru ada situasi di mana pengunjung atau pembeli inilah yang menyebabkan pedagang jadinya seolah-olah melanggar oleh karena mereka didesak untuk cepat-cepat buka. Itu fenomena yang kami amati selama ini. Nah itu maka dari itu kemarin kita bersama Desa Adat Buleleng kita juga udah bersinergi dan ternyata apa yang kita amati itu sama. Nah inilah kita berharap juga pada desa adat agar mensosialisasikan juga kepada masyarakatnya melalui banjar-banjar adat gitu untuk menghimbau pedagang yang memanfaatkan pasar, artinya yang mau membeli sesuatu ke pasar itu agar mentaati aturan buka itu, di mana agar disosialisasi bahwasanya pasar itu buka jam 8 loh. Jangan sebelum jam 8 mereka datang ke pasar. Gitu. Nah, apakah ada sanksi yang diberikan jika langsung seperti yang Bapak bilang tadi, langsung dilihat tuh dia yang mendesak pedagangnya untuk cepat-cepat buka? Ya, kami dalam situasi begini tidak bisa begitu. Cuman kita kasih paling kita teguran agar besoknya tidak begitu lagi. Dan selanjutnya juga gitu. Lalu mengenai upaya penyemprotan disinfektan yang tadi Bapak sudah jelaskan, apakah itu di seluruh pasar di Kabupaten Buleleng sudah dilakukan? Di semua unit yang kami kelola itu sudah kita laksanakan. Setiap hari apa terjadwal? Setiap pagi. Sebelum jam buka pasar. Sebelum jam buka pasar langsung dilakukan penyemprotan disinfektan. Dan apakah menurut Bapak upaya ini efektif untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19? Ya, kami rasa jadi asumsi kami efektif gitu. Cuman kami kan nggak ngerti ini corona ini bentuknya apa sih gitu loh. Itu yang menyebabkan kami berupaya mengikuti apa arahan-arahan yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng ini gitu. Nah lalu apa yang dilakukan oleh PD Pasar untuk mengurangi kesan pasar sebagai tempat penyebaran COVID-19 nih Pak? Seperti tadi itu di awal saya sampaikan tadi, kami tetap mengedukasi pedagang dan pengunjung pasar. Mudah-mudahan ini efektif untuk mereka semuanya.
Oke. Nah, lalu apakah ada pasar yang dijadikan percontohan sesuai dengan protap pencegahan COVID-19? Ya itu seperti tadi saya bilang di awal tadi, Banjar. Banjar yang paling Unit pertama. unit pasar Banjar paling awal kami lakukan itu. Kita bekerja sama dengan desa adat, Satgas Gotong Royong tadi itu, Musbika. Nah itu kita lakukan pencegahan melalui di pintu-pintu masuk kita jaga. Oke. Nah itu kita sampaikan bahwasanya untuk datang ke pasar wajib memakai masker. Nah itu ketika tidak ya kita pulangkan. Oke. Dan ini udah ke pasar-pasar lain sudah Mengikuti sudah pasar-pasar yang lain. kita udah ini kan juga lakukan itu juga, cuman efektivitasnya memang bervariasi. Oke. Adakah alasan mengapa pasar Banjar yang dipilih sebagai pasar percontohan ini? Ya, oleh karena pasar Banjar kebetulan kan ada batas yang jelas. Oke. Ada batas jelas, kemudian pintu masuk ada, terus dan pintu keluarnya juga ada. Jadi lebih gampang dibanding dengan pasar Anyar yang memang situasi kondisinya di situ belum tidak seperti pasar Banjar itu. Oke. Nah, lalu bagaimana menerapkan social distancing dan physical distancing nih Pak di dalam pasar yang dikelola oleh PD Pasar? Karena kalau menggunakan masker kayaknya dengan PHBS dengan mencuci tangan itu sedikit lebih gampang. Nah, lalu untuk social distancing dan physical distancing kalau di pasar kan nggak bisa kita berjaraknya gimana itu? Iya. Tapi kalau untuk di tingkat pedagang dengan los-los yang sudah kita tata itu jelas sudah ada jarak-jarak mereka. Berarti ditata ulang ini? Enggak. Jadi los-los yang sudah ada kan memang sudah ada ukuran dan jarak-jarak mereka. Okay. Kami rasa di tingkat pedagang dulu. Okay. Itu udah berjalan sebenarnya gitu. Okay. Nah, lalu untuk pembelinya sendiri? Nah, ini sekarang persoalannya kan di tingkat pembeli. Apa mereka disiplin melakukan itu? Ini yang kita terus awasi sampai saat ini. Nah, lalu apakah ada kendala yang dialami oleh PD Pasar selama ini dalam mencegah penyebaran COVID-19 di pasar? Kami rasa sih belum, oleh karena apapun yang diarahkan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng itu kita lakukan, dan di lapangan belum ada kendala yang kita kendala berarti belum ada ditemukan gitu ya. Iya. Lalu pengaruh COVID-19 terhadap pendapatan PD Pasar nih Pak, apakah ada pengaruhnya? Karena kalau dilihat COVID-19 ini bukan hanya berdampak bagi kesehatan masyarakat gitu ya, tapi juga kantong masyarakat ikutan kena imbasnya. Iya. Untuk PD Pasar sendiri gimana? Ya, jujur aja, kita di PD Pasar memang kami di tingkat manajemen terutama ya cukup spanning juga gitu. Oleh karena apa? Penurunan pendapatan itu jelas ada. Nah, mungkin hal ini disebabkan oleh karena durasi waktu ini juga yang menyebabkan salah satunya, dan ada juga karena SDM pedagang itu yang mungkin mereka tahu atau keluarganya yang tidak mengizinkan akhirnya mereka beraktivitas, itu juga kan akhirnya tidak berjualan. Terus kemudian terkadang ada juga yang di kekhawatiran pedagang yang memang mereka tidak takutnya itu sangat ketakutan, panik yang berlebihan itu. Nah, inilah yang kita terus sosialisasi melalui pengeras suara yang ada di semua unit pasar itu. Bahkan kami lakukan melalui megafon keliling setiap harinya itu agar kekhawatiran pedagang ini atau kepanikan pedagang ini tidak berlebihan gitu. Artinya kita udah sampaikan, andai kata mengikuti SOP yang sudah kita sampaikan dalam himbauan ini, ya asungkare apa yang menjadi kekhawatiran mereka terhindar. Oke, jadi itu solusi yang Bapak lakukan ya untuk mengatasi pendapatan PD Pasar, ketakutan masyarakat dengan melakukan sosialisasi. Dan dari pendapatan seperti yang disampaikan Mbak Tias tadi, yang jelas penurunan ini ada. Bahkan kalau kita hitung dalam persentase penurunannya di awal, pada surat edaran awal itu sampai 70% kita turun. Terus kemudian ketika ada perubahan durasi waktu yang disampaikan pada surat edaran yang kedua, ini udah mulai ada peningkatan pendapatan kita sampai ke angka 45% sekarang. Jadi penurunannya cukup lumayan juga, ke 55%. Oke, lalu apa yang dilakukan PD Pasar untuk mengatasi hal ini, Pak?
ya itu tadi kita meyakinkan dulu pedagang bahwasanya dengan apa yang sudah antisipasi yang kita lakukan, dengan edukasi yang kita sampaikan pada semua pedagang, ya ini syukurlah mereka percaya, tidak panik dan bisa beraktivitas kembali. Tapi intinya sekali sih bukan itu, oleh karena ini daya beli masyarakat ternyata memang ada penurunan. Ini seperti contoh pedagang-pedagang konveksi ya sekarang itu agak sepi jadinya karena masyarakat lebih cenderung mereka berbelanja untuk sembako. Itu yang disasar. Jadi inilah makanya lebih banyak di pedagang konveksi akhirnya menutup menutup lossnya gitu. Berarti ada banyak jumlah pedagang selain sembako yang memilih untuk menutup tempat jualannya. Nah, seperti contoh tadi ini di Seririt di konveksi dan pedagang buah yang menghalangi situasi penurunan begitu. Pedagang akhirnya karena sepi mereka akhirnya memutuskan bahwanya habis jualannya ini mereka berhenti dulu sementara gitu. Banyak los-los yang tutup. Di mana potensi yang awalnya 360 sekarang berjualannya paling sekitar 160-an gitu. Mengalami penurunan juga gitu ya. Lalu apakah sejauh ini Bapak pernah menerima keluhan gitu dari warga masyarakat yang sebagai pembeli terkait dengan kelangkaan bahan pokok gitu? Sampai sejauh ini sih belum. Oleh karena ya dalam situasi begini apapun yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat itu masih tersedia di pasar-pasar yang kita kelola. Oke. Nah, sekarang kan kita memasuki bulan suci Ramadan nih Pak ya, bulan puasa, dan biasanya sore hari itu dimanfaatkan untuk para pedagang takjil untuk berjualan. Tapi saat ini apakah mereka juga tetap harus mengikuti himbauan dari pemerintah untuk jam buka tutup pasarnya sendiri? Jadi yang perlu diketahui ini pedagang takjil nih dia beraktivitas di mana? Kan itu dulu. Apa itu ada di wilayah pasar yang kita kelola atau tidak? Kalau misalkan itu di luar dari pasar yang kita kelola, kita ndak bisa berbuat banyak di situ. Walaupun itu pedagang. Nah, gitu loh. Jadi tergantung tempatnya atau lokasi dia berjualan dulu. Iya. Cuman kalau misalkan ada sih di Kampung Bugis itu kemarin pedagang yang bisa buka memohon izin untuk bisa beraktivitas di situ, memang kita tetap berpatokan pada berpedoman pada surat edaran ini. Jadi mereka harus ngikutin itu. Andai kata dulu mereka buka mulai jam 5, ya sekarang kita majuin dari jam 1. Dari jam 1 sampai jam 4. Selesai ininya. Durasi waktunya. Tetap mengikuti surat edaran dari pemerintah gitu ya. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Made. Nanti bakal Tias tanya-tanya lagi, dan buat pemirsa Radio Guntur yang mungkin ingin bertanya terkait topik yang kita bahas di obrolan pagi edisi hari ini, kalian bisa joinan di 23455 di segmen kedua nanti. Tapi kita break iklan dulu dan saya kembalikan lagi ke rekan saya Rangga. Silakan rekan Rangga. Baik, terima kasih rekan Rangga, dan seperti yang dikatakan rekan saya Rangga tadi, buat pemirsa Radio Guntur yang ingin bertanya, kalian bisa joinan di 23455, dan sepertinya sudah ada yang bergabung. Langsung saja diangkat. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi, Om Swastiastu. Oke, selamat pagi Om Swastiastu. Dengan Bapak siapa? Ya, Bapak narasumber. Oke. Ingatan menyediakan asal ya untuk lot pekan, Mbak. Dia baru mungkin ya. Iya. Ada ribuan. Oke, Pak Ribe, di lot pekan langsung Pak. Pak Made. Iya Pak. Asana sing biwa yang sukane lah anak buah ini. Ada Om. Ya. Beliau sukane kawan. Ada sistem ya. Bapak nih, enggak lain orangnya. Lain. Oh iya, kalau gitu maaf ya. Sudah ada lah kadang yudangan ini. Bapak nih. Maaf Pak Pak Made, mana-mana nepukin corona dulu kan kirimin WA ini pantauan fotonya jadi kok panik. Malu bang ngimpasin. Nah itu kendala kita kan gitu Pak. Iya yang makin ada bang tapi dia tetap dia makapekan kangwang, makarebang abdi. Pangimpasin. Sing pati masih cuma ada kalau gue sini makin nih, Pak Dek.
Pak, langsung pertanyaannya Pak ya ke intinya. Ya, langsung pertanyaan. Sudah tadi ya, kalau memang menjumpai wajah korban, tolong dikirimi lewat WA. Begini wadahnya, yang mesti bukan ada berita anak ngaben di Sudaji gitu. Ketua panitianya dari terdakwa, saya bingung anak ngengken tuh. Padahal Jumat aja kan gue sini man. Nah, di luar bagainya ada waktu daur urung anak mati itu. Oke Pak, mohon maaf sebelumnya itu topiknya tidak sesuai dengan topik pertanyaannya karena topik itu tapi topiknya sekarang apa sih? Melawan COVID bersama warga pasar, jadi bukan mengenai pengabenan yang ada di Desa Sudaji. Itu katanya melanggar hukum terkait dengan corona gitu, apa nggak ngerti saya. Iya, tapi nah, kita hadirkan ini di Road PD Pasarnya Bapak, ya, kebetulan. Mudah-mudahan anak yang untuk pasar nih, untuk jam pasar. 8 buka, apa jam 8 Maret teke. Pendagangnya ini jam 8 buka, dan bisa 8 bungoyong gini. Tekapinnya ngajian gini. Tapi mungkin lewat seseorang belanja sih sampai hati dengan adab gini. Oke. Ya, mungkin begitu kejadian udah ada. Pade, Amade. Anak ekonomi jani. Waduh, saya sendiri merasakan kok tertekan betul. Semua usaha kita tertutup rezekinya. Iya. Ampun Pak Andi. Iya. Mudah-mudahan nanti ada gini ya sampai Juni nggak tahu Pang Payu mau belanja, atau beli es di Sopra. Iya, asing baru. Mohon maaf, Odi. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Ribe di Delapan yang sudah. Santi. Terima kasih. Mungkin di belakang Pak Ribe yang ingin bergabung, kalian bisa langsung bergabung di 23455. Jangan melenceng ya seputaran topik, tapi topiknya mengenai melawan COVID bersama warga pasar. Jadi khusus mengenai pasar ya. Kalau ditanya selain itu, nanti Pak di Road PD Pasarnya bingung. Oke, sudah ada penelpon kembali? Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke. Om Swastiastu. Oke, Om Swastiastu. Dengan Bapak Sutaya? Om Astawa yang Oh, Astawa. Oke, Pak Astawa. Langsung Pak pertanyaannya. Begini, sebelum yang bertanya, saya mengucapkan terima kasih pada narasumber dari PD Pasarnya. Iya. Jadi apa yang Pak jelaskan itu sebenarnya sudah berkali-kali dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten dengan beserta bawahannya sudah, dan di Desa Bungkulan yang kan 2 satgas ini, karena di Desa Bungkulan ada 2 desa adat, itu sudah mengimbau kepada semua masyarakat supaya 1 memakai masker, 2 jangan berkumpul, jaga jarak dan lain sebagainya. Nah, sekarang sudah sedikit-sedikit masyarakat mau menuruti aturan yang diberikan oleh pusat. Nah, sekarang masalahnya kan begini Pak narasumber. Kemarin yang berbicara kira-kira 1 bulan yang lalu, berbicara dengan Pak Dokter, Ibu Dokternya, menjelaskan bagaimana cara-cara menghindari virus atau tidak kena virus. Itu sudah sama dengan Pak tadi jelaskan. Kedua, kepada narasumber dari Pramuka, Ampun yang menyampaikan juga demikian. Beliau sudah pada waktu itu menjelaskan bahwa sudah ke pasar-pasar memberikan masker kepada pedagang maupun yang lainnya. Begitu. Nah, sekarang dengan adanya timbul masalah virus ini, orang tanpa gejala, inilah yang sangat memprihatinkan. Saya datang kepada ketua satgas saya yang ada di Desa Banyasati. Saya menyampaikan, tolong masalah ini segera ditangani dengan betul-betul sehingga masyarakat tidak seperti yang sekarang kita alami di Desa Bondalem, diisolasi demikian. Saya sudah mengharapkan itu. Tolong dari dusun ke dusun betul-betul apa namanya ada kena virus atau bagaimana, dari desa ke desa, demikian seterusnya selanjutnya. Bila perlu sekarang tolong diminta KTP-nya itu kemana tujuannya. Sekarang sudah begitu sekarang.
sebenarnya. Nah sekarang permasalahannya dengan adanya ini begitu. Kalau tidak dengan demikian kan gitu ya, pasti akan virus ini kita tidak bisa tangani dengan cepat dan penderitaan kita akan bertambah. Astung kare mudah-mudahan ringgasan tiangin dan benten seperti kejadian di Bondalam. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih untuk Pak Astawa yang sudah bergabung bersama kami. Di belakang Pak Astawa, apakah sudah ada penelpon yang bergabung? Langsung aja di 23455. Seputaran topik yang kita bahas masih mengenai melawan COVID bersama warga pasar ya. Jadi sekali lagi mengenai pasar, jangan melenceng dari topik yang kita bahas. Oke, mungkin tidak ada, bisa langsung ditanggapi mungkin Pak dari kedua penelpon yang tadi. Iya. Untuk Pak Ribek di Delor Pekan tadi terkait jam bukanya itu jam 8, apakah itu baru datang atau sudah langsung berjualan? Terima kasih Mbak ya. Jadi kami langsung aja ya. Sebenarnya kalau kita berpedoman pada surat edaran itu kan udah jelas sekali di situ. Jam 8 itu sudah baru buka. Nah, cuman itu tadi fenomena yang ada di lapangan, di pasar itu terkadang ini memang sih untuk prepare pedagang kadang-kadang mereka datangnya 7:30 gitu. Nah, di situ dimanfaatkan oleh pengunjung pasar, oleh pembeli, terkadang dipaksa. Jadi artinya dikira pedagang itu udah siap, udah mulai berjualan begitu. Ini yang kita amati. Ya, nah begitu fenomena yang ada Mbak. Tapi kan biasanya di pasar itu kan ada tukang parkir atau yang menjaga di depan pasar. Apakah itu tidak dihalangi untuk masuk para pembeli? Bukan, ini yang terjadinya di luar pasar sebenarnya. Di luar ranah tempat usaha pedagang ini. Itu yang menjadi masalah. Nah lalu, itu terus kemudian untuk Pak Astawa tadi. Kan kalau di Desa Bungkulan katanya sudah mengikuti himbauan yang diberikan oleh pemerintah, tapi yang menjadi masalah sekarang kan adanya orang tanpa gejala atau OTG yang menimbulkan permasalahan baru. Bagaimana nih mengatasi? Nah itu tadi dah. Kita sampai sejauh itu memang kita kasih edukasi di semua pasar, di semua unit pasar ini. Bahkan kemarin kita sambil membagikan masker juga di pedagang pasar, di unit pasar itu. Kita sampaikan juga ini, artinya coba bagaimana prosedural pencegahan ini tetap kita harus dilaksanakan oleh pedagang. Nah itu tadi asungkarilah dengan adanya OTG ini bisa terhindar juga dari terhindar dari COVID ini, dari penularan COVID ini gitu Mbak. Dan tadi Pak Astawa juga menambahkan, apakah tidak memungkinkan untuk meminta data dari para pembeli ataupun pedagang yang berjualan di pasar, mereka dari mana? Kan bisa saja mereka dari daerah transmisi lokal yang di Indonesia gitu. Begitu ada berita kemarin ada tertularnya pedagang di Pasar Bondalam, kita udah lakukan itu. Kita udah lakukan pendataan, bahkan hari ini memang kita suruh untuk mengumpulkan data pedagang yang berasal dari Bondalam. Nah, jadi bukannya apa-apa, kita nanti kita akan informasikan kepada Satgas bahwasanya ini loh pedagang yang berasal dari Bondalam, mohon petunjuk lebih lanjut gimana terhadap pedagang yang kayak gini, apa ini perlu dilakukan tes atau apa, kita tunggu arahan dari Satgas COVID itu. Gitu. Nah ini ada titipan nih dari Pak Narte di Banyuning ya, yang katanya lewat WhatsApp aja. Apakah bisa para pedagang itu diatur jaraknya semisal 3 meter? Ini untuk para pedagang yang lapak jualannya tidak tetap Pak. Nah, misalnya aja di Pasar Banyuasri itu bisa dari Jalan Ayani ke barat atau dari Sudirman. Artinya para pedagang yang tidak tetap, jadi jaraknya itu diatur tetap areal radius 100 meter dari pagar. Itu dulu yang pertama Pak, nanti yang kedua ada lagi gimana? Gini, karena yang kita kelola itu adalah ranahnya pasar. Jadi udah jelas ininya yang jadi area yang kita kelola itu udah ditentukan oleh pemerintah kabupaten. Seperti di Banyuasri yang contoh itu tadi, kita udah dikasih batasan. Ini loh yang karena ini dibangun, jadi PD Pasar pengelolaannya adalah ini area terminal, lingkupnya terminal dan Jalan Samudra itu tadi. Itu. Oke, jadi tidak bisa kalau kita mau memanfaatkan di luar area itu
jelas ndak bisa kita ini. Oke, nah lalu yang kedua nih Pak ya pertanyaannya. Nah, bagaimana kebersihan pasar sewaktu tutup pasar? Karena dilihat oleh Pak Narte katanya masih banyak sampah yang tidak dibuang pada tempatnya. Mungkin apakah ada tempat sampah di setiap depan para pedagang gitu Pak? Kalau di di los-los pasar itu di semua pasar kita ada petugas kebersihan. Mungkin pada saat dilihat itu sebelum petugas kami melaksanakan tugasnya gitu. Yang jelas memang variatif di sini waktu ininya mereka melaksanakan tugasnya itu. Kalau di unit Banyuasri oleh karena ada lagi pasar di sebelah barat sungai itu, jadi pasar bermobil pasar darurat bermobilnya. Mungkin pada saat itu mereka petugas kebersihan kita masih melaksanakan tugasnya di situ sebelum ke timur gitu. Oke, jadi udah ada petugas kebersihan yang khusus untuk membersihkan. Iya, untuk menangani persoalan kebersihan di dalam pasar. Oke, nah, sembari kita menunggu penelpon lagi yang mungkin bergabung, Tias lagi yang mau tanya-tanya gitu Pak ya. Tadi kan Bapak bilang kalau di Pasar Banjar itu sebagai pasar percontohan dan di Pasar Anyar itu sedikit susah untuk mengaturnya karena jumlah pedagangnya yang relatif banyak gitu ya. Nah, untuk di Pasar Anyar dan Pasar Banyuasri sendiri sejauh ini apa yang dilakukan agar mudah untuk mengatur para pedagang agar tetap melakukan social distancing, Pak? Terkhusus untuk yang lampaknya tidak ada los tokonya gitu loh, Pak. Iya. Jadi untuk pasar itu pedagang musiman kalau ini istilah kita di pasar. Pedagang musiman. Nah, sebenarnya kalau kita amati, walaupun itu pedagang musiman, sebenarnya jarak mereka sih udah ada batasannya. Karena luas tempat usaha mereka itu aja kan ada 1,5 meter, ada 1,5 meter kan. Jadi di sini 1,5 meter. Artinya ketika mereka melaksanakan aktivitas, jelas udah ada jarak dah. Gitu. Udah ada jarak. Kecuali mungkin yang dimaksud musiman yang mungkin pedagang canang, mungkin yang pada saat menjelang hari raya itu, ya di situ memang kelihatan agak mepet-mepet ininya. Tapi untuk ketika pandemi Covid ini berlangsung, ini kayak oleh karena upacara juga dibatasi sekarang, ini udah mulai menurun jumlah pedagang ini. Oke, kita angkat penelpon dulu yang sudah bergabung bersama kita di 23455. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oke, Gongdi. Salut sama dia, harus begitulah presenter kalau melenceng ditegur aja dia. Oke, dan salut kepada Bapak Pasar. Tapi ini kami singkat aja Pak. Pasar Anyar termasuk Sembraut, tapi bukan karena mungkin di dagang-dagang bermobil itu di tempat parkir, makanya parkir di jalanan penuh Pak. Tolong koordinasi aja, itu aja dari Gongde. Terima kasih, Om Santai Om. Baik, terima kasih Gongde ya, singkat, padat dan jelas pertanyaannya. Langsung Pak ditanggapi. Terima kasih Pak Gongde. Saran jadi Pak Gongde akan kami tindak lanjuti Pak. Kami akan berkoordinasi dengan dinas terkait lah di sini. Gitu. Oke. Nah, terkait dengan yang dibilang Gongde tadi Pak ya, di Pasar Anyar sedikit sembraut katanya gitu. Nah, kalau Tias melihat di awal berlakunya surat himbauan dari Bapak Bupati Buleleng terkait jam buka tutup pasar itu ada sedikit kepanikan berlebihan dari warga yang berbondong-bondong untuk ke pasar membeli kebutuhan pokok mereka. Jadi itu menimbulkan keramaian. Di sini kita disuruh untuk menghindari keramaian, tapi justru menimbulkan keramaian yang baru. Tapi untungnya sekarang tidak gitu Pak ya. Nah, bagaimana saat itu PD Pasar mengatasi persoalan ini? Ya, terus saja kita saat itu juga panik juga menghadapi hal yang begini. Di awal-awal itu oleh karena apa? Kita tidak membayangkan bahwasanya pengunjung pasar itu akan datang sedemikian rupa, terus kemudian memborong komoditi dagangan ini sedemikian rupa juga. Ini kok seolah-olah ini pasar akan segera ditutup gitu. Nah, oleh karena itu ketika kita berkoordinasi dengan komponen di pemerintah kabupaten di situ, terus kemudian dipertegas lagi dengan dijabarkannya dengan surat edaran itu tadi, bahwasanya ini bukan pembatasan waktu aktivitas, ini bukan berarti menutup, tapi tetap buka. Nah, inilah akhirnya kita kasih
penjelasan kepada pengunjung, terus Oke. kemudian kepada pedagang juga. Nah, akhirnya mereka paham, terus kemudian selanjutnya tidak lagi terjadi hal yang demikian. Karena biasanya informasi seperti itu malah justru diberikan atau disebarkan oleh pedagangnya sendiri, Pak ya. Karena Iya. itu Tias mengalami sendiri. Ibu Tias juga ikutan Itu benar, panik. benar sekali Mbak Dias. Jadi di pasar itu kadang-kadang informasi yang belum jelas itu beredarnya udah seakan-akan ini akan terjadi gitu. Berarti hoaxnya cepat sekali Iya, menyebar. cepat sekali beredar di situ hoaxnya itu. Makanya kita sering kali meralat, kemudian memberikan informasi ulang terhadap kebenaran daripada berita-berita hoax itu tadi. Nah, lalu bagaimana caranya memberikan informasi tersebut kepada para pedagang ataupun pembeli? Apa cuma melalui pengeras suara? Ya, salah satunya melalui itu. Kita sampaikan lewat pengeras suara itu berulang kali dalam durasi waktu yang 8 jam itu bisa sampai 4-5 kali kita sampaikan. Termasuk juga melalui megafon itu keliling, terpaksa kita begitu. Jadi kita keliling menggendong megafon, kita keliling pasar, sampaikan bahwasanya berita itu tidak benar gitu. Yang benar tuh seperti ini, seperti ini. Iya, kita karena sampaikan kalau begitu. Tias rasa kalau mengandalkan pengeras suara bisa saja yang jangkauannya jauh itu tidak mendengar gitu ya. Apalagi kalau pedagangnya sudah berlanjut usia gitu. Iya. Tapi sejauh ini ternyata efektif dengan itu. Oke, Oleh karena apa? Kita tidak lanjuti juga dengan berkeliling itu tadi. langsung Gitu. ke lapangan turun Iya, ke lapangan gitu ya. turun. Langsung gitu. Oke, nah kalau begitu Tias ingin bertanya seputar tadi kan Bapak bilang sudah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak aparat desa untuk gini. Apakah semua desa atau perangkat desa itu diajak bekerja sama untuk Terutama di satgasnya. Satgas Satgas COVID yang ada di satgas gotong royongnya itu yang ada di masing-masing desa ada. Itu kita artinya kebetulan mereka tupoksi mereka adalah pencegahan juga. Nah, inilah yang kita sinergikan. Oke. Gitu. Jadi semua desa sudah diajak Iya, kolaborasi. semua pasar yang ada di desa di mana desa itu semua desa yang ada pasar Pasarnya? yang kita kelola. Oke, Gitu. sudah diajak bekerja sama gitu Pak ya. Ya. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan kepada para pemirsa Radio Guntur ataupun para pedagang yang sedang mendengarkan Radio Guntur agar bagaimana caranya berbelanja di pasar agar tetap aman di tengah pandemi COVID-19 ini Pak? Mungkin awal yang bisa kami tekankan itu adalah disiplin. Disiplin dalam artian apa yang menjadi himbauan itu diikuti, di mana mereka datang ke pasar itu wajib memakai masker, kemudian menjaga jarak, terutama pada saat mereka mau masuk ke situ, kita harus hati-hati. Ini menjadi perhatian gitu bagi pengunjung. Nah, selain juga selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat itu tadi. Artinya sesering mungkin ketika ini terutama di tingkat pedagang, sesering mungkin melaksanakan cuci tangan itu setelah aktivitas mungkin setelah bertransaksi gitu. Memang kalau di pasar-pasar yang bertingkat itu di atas kita agak susah memang menaruh ininya. Nah, kita udah sampaikan pada mereka, ya tolonglah bawa ember. Nah, di situ mungkin diganti beberapa kali setelah melaksanakan itu. Oke, ternyata sudah ada penelpon lagi yang bergabung. Diangkat dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ampun, kan nyambung lagi sedikit. Ada tahu Titian. Oke, Pak tahu. Ada begini. Mungkin kebetulan kepala PD pasar Buleleng nih. Ampurin yang di wilayah pasar yang tinggal nih. Nah, berapa sih gaji tukang sapu nih? Tadi kan membicarakan soal tukang sapu nih. Berapa sih gaji tukang sapu yang ada di Pasar Bungkulan? Yang lihat di sana ya, kalau lihat kinerjanya dia kan gitu ya. Sekarang kan berubah. Kalau dulu jam 11 ya sudah bersih. Sekarang jam 4 masih ada pedagang, dia tidak mau membersihkan kan gitu ya. Sehingga kotoran-kotoran pasar itu dari pagi jam 8 sampai jam 4 itu belum bisa disapu dengan bersih. Sehingga itu sampah-sampah itu berterbangan ke sana kemari. Kedua. Nah sekarang gajinya
dia membuang sampah jauh nih ke Pak. Tempat pembuangan pengelolaan Pak jauh nih ke. Yang harapan supaya bagaimana caranya tugas sapu itu mendapat imbalan yang cocok. Oke. Sudah itu, tambah lagi sedikit. Oke. Tambah lagi sedikit. Sudah itu yang lihat kinerjanya kurang baik karena kadang-kadang sampah itu dimasukkan di dalam got pada saat musim hujan mampet itu di kepak nih. Banjir. Nah sekarang tolong Pak PD Pasar tinjau di sana kan gitu ya. Apa penyebabnya? Masih kotor, walaupun disapu masih kotor di sana. Ada debu, ada gini, apalagi di sana ada kawasan suci. Pura di Kelantan itu Pak, kotor kumuh sekali. Dulu dinilai sama Pak Mang Pastike pura yang paling jorok Riki, karena dekat pasar, ternyarang tiangnya. Nah, tolong sekarang diperhatikan tugas pasarnya itu supaya imbalannya lebih baik. Sekian, terima kasih. Om Santi. Baik, terima kasih untuk Pak Astawi yang sudah bergabung kembali bersama kita ya di 23455. Oke Pak, langsung ditanggapi mungkin. Baik, untuk Pak Astawi tentang berapa sih gaji, terus saya enggak hafal ini. Iya. Oleh karena itu ada yang bidangi ininya. Tapi kalau ruang lingkup kerjanya, jadi petugas pasar kita hanya melaksanakan tugas di membersihkan area pasar saja. Untuk pembuangannya kalau di Bungkulan, kita udah kerjasama dengan pihak desa. Desa artinya yang mengangkut sampah dari tempat sampah pasar ke TPA itu desa yang melaksanakan. Itu. Jadi petugas kebersihannya khusus untuk membersihkan di area pasar aja. Nah, tentang tadi itu kalau kinerja petugas kebersihan kami itu ini terima kasih aja. Ini terima kasih Pak Astawu masukannya. Ini pasti akan kami tindak lanjuti, kan kami panggil kepala unitnya. Bener enggak begini gitu. Oke, jadi nanti bakal ditindaklanjuti ya. Kayaknya Pak Astawu ini memperhatikan sekali kebersihan lingkungan sekitarnya ya, karena itu membawa nama desanya juga gitu ya. Terima kasih untuk Pak Made Agus Yudiarsana yang sudah bergabung bersama kami terkait dengan melawan Covid bersama warga pasar. Seperti yang sudah dibilang tadi, intinya adalah disiplin dan komunikasi itu tadi. Disiplin, komunikasi, dan tetap menjalankan pola hidup bersih dan sehat gitu ya. Jadi nggak ada alasan untuk takut belanja ke pasar, asalkan tetap mengikuti protap penanganan COVID-19 itu sendiri. Terima kasih buat pemirsa Radio Guntur dimanapun berada yang sudah mendengarkan obrolan pagi edisi hari ini. Dan buat kalian yang kelewatan, jangan lupa kalian bisa mendengarkan obrolan pagi di YouTube-nya Radio Guntur. Jadi langsung aja dicek di sana. Kalau suka sama videonya langsung di like. Kalau ada saran, masukan, atau pertanyaan bisa ditinggalkan di kolom komentar. Sekian obrolan pagi edisi hari ini, dan saya kembalikan lagi ke rekan saya Rangga. Silakan rekan Rangga.